Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di jalur kereta tebu nonaktif Pabrik Gula Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, di sekitar daerah Wonoroto. Nah, jadi jalurnya seperti yang teman-teman lihat sendiri, sudah dibangun semacam bangunan semi permanen di atas bekas jalur ini. Dan bila kita berbalik ke arah belakang, ke arah utara, di arah utara itu merupakan jalur aktif teman-teman, menuju ladang tebu Wonoroto. Dulu saya pernah memvideokan, jadi di jalur utara itu untuk tempat menyimpan lori bermuatan tebu atau lori kosongan dari ladang tebu Wonoroto di percabangan arah ke kanan, arah ke timur. Dulu sudah pernah saya videokan dengan judul perbatasan antara jalur aktif dan jalur nonaktif. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dan pada video kali ini saya akan menelusuri, akan belusukan jalur nonaktif ke arah selatan. Nanti di arah selatan sana ada percabangan ke arah barat teman-teman. Namun sudah tidak ada relnya, menyisakan railbed saja. Dilihat di Google Street View, tahun paling lama ini tahun 2021, rel di sebelah selatan Warung, tahun itu memang sudah tidak ada, sudah dihapus. Jadi rel yang tersisa hanya sampai di perlintasan ini. Oke, saya mulai perjalanan menuju ke selatan. Nah, benar teman-teman, di sini kita masih bisa menjumpai bekas pondasi untuk jembatan kereta tebu di sekitar daerah Wonoroto Umbulsari ini. Ya, ini pondasi sebelah selatan dan ini pondasi sebelah utara untuk tempatnya rangka jembatan. Oke, kita lanjut menuju ke selatan teman-teman. Sudah ada satu bukti bahwa ada jalur kereta tebu mengarah ke selatan. Dahulu di sini adalah lokasi percabangan jalur lori. Jalur yang lurus ini menuju ke ladang tebu sekitar Gunung Tembok atau Gunung Besek di depan itu, kelihatan. Bekas jalur rel yang ke kiri ini dulu menuju ke ladang tebu sekitar daerah Kerangkongan. Dan ada bekas percabangan yang mengarah ke kanan teman-teman. Ini bisa terkoneksi ke jalur utama yang ada di sekitar daerah Umbulsari yang sekarang sudah nonaktif. Oke, saya akan mengikuti bekas jalur percabangan yang mengarah ke kanan menuju ke barat. Nah, di sekitar sini dahulu ada perlintasan percabangan jalur lori ke arah kanan. Dan di depan bekas jembatan lori sudah dicor. Kita lanjut terus menuju ke barat dan sebentar lagi kita akan melewati bekas perlintasan. Dan sebelumnya kita akan melewati bekas jembatan lori yang sudah menjadi jembatan biasa, jembatan warga. Nah, di depan ini jembatannya teman-teman. Setelah jembatan akan melewati jalan raya utama Semboro Umbulsari. Nah, benar masih terlihat permukaan rel di sebelah barat jembatan. Oke, saya lanjutkan menuju ke arah barat.
Dan tidak jauh lagi kita akan bertemu dengan jalur kereta tebu yang berada di sekitar daerah Umbul Sari ini. Dan dahulunya di sana ada jalur perempatan rel dan juga merupakan jalur segitiga pembalik. Namun jalur segitiga tersebut sudah dihapus, sudah dicabut, menyisakan titik perempatan relnya saja. Nah, jalan aspalnya sudah habis, sekarang ganti jalan biasa, jalan tanah ini. Dan sebelum ke jalur perempatan rel, kita akan melewati bekas jembatan lori terlebih dahulu, teman-teman. Kita sudah sampai di bekas jembatan kereta lorinya. Ya, masih terlihat ada rel di jembatan, teman-teman. Ya, clear, teman-teman. Berarti benar, ini dulunya merupakan jalur lori. Karena sudah terbukti masih ada bekas relnya di lokasi ini, di bekas jembatan lori ini. Nah, masih ada bantalan kayunya juga di sebelum jembatan. Nah, di posisi jembatannya sudah dicor. Nah, di setelah jembatan, rel juga sudah dihapus, sudah dicabut. Tadi di sisi pondasi jembatan saya melihat ada tulisan, teman-teman. (1961) sampai 1962. Apakah ini pembangunan jembatan ini? Kalau benar pembangunan jembatan ini, berarti ini adalah jalur tambahan. Karena jalur lori pabrik gula Semboro berikut pembangunan pabrik gulanya dimulai awal tahun 1920-an. Nah, ini adalah rel bed bekas jalur segitiga, teman-teman. Di sini adalah percabangan jalur segitiga di sebelah timur perempatan. Oke, kita langsung menuju ke perempatan relnya. Inilah perempatan relnya, Diamond Crossing, yang berada di sekitar daerah Umbul Sari ini. Jadi jalur di depan kita ini yang ke arah utara selatan, ini aktif terakhir dilewati kereta tebu tahun 2022 untuk menuju ladang tebu Gumuk Mas. Kalau dahulunya bisa ke Balung sampai ke Sepada dekat kota Rambi Puji. Namun terakhir hanya sampai ke ladang tebu Gumuk Mas. Dan saya dulu pernah mengambil video CR-an naik kereta lori, naik lokomotif dari pabrik gula Semboro melewati crossing ini hingga sampai ke ladang tebu Gumuk Mas. Full trip. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Jadi sayang ya, menyisakan titik perempatan rel atau diamond crossing ini aja. Jalur yang ke arah kiri kanan sudah dihapus. Bahkan jalur segitiga pun sudah dihapus, teman-teman. Jadi dari arah utara sana ada jalur percabangan ke arah kiri, ke arah barat, dan ke arah kanan, ke arah timur. Dan di arah utara sana itu merupakan batas terakhir jalur double track kereta tebu pabrik gula Semboro yang mengarah ke selatan, teman-teman. Jadi di sebelah utara itu jalurnya menjadi single track dan melewati crossing atau perempatan rel ini ke arah selatan. Yuk kita lihat percabangan jalur segitiga yang ada di sebelah utara sana, yang merupakan batas dari jalur double track menjadi single track.
Oke, sekarang saya sudah berada di jalur double track di sebelah utara perempatan tadi. Dan di sini ada jembatan teman-teman. Dan terlihat jelas ya jalur double tracknya. Ini jalur sebelah kanan dan ini jalur sebelah kiri timur. Oke, kita lanjutkan ke arah selatan teman-teman untuk melihat pertemuan dari jalur double track ini menjadi single track. Di lokasi inilah percabangan jalur segitiga yang mengarah ke timur teman-teman. Nah, masih ada rel yang berbelok ke kiri. Nah, ini ya, ini untuk rel sebelah kanan dan ini untuk rel sebelah kiri. Dan untuk percabangan jalur segitiga yang mengarah ke kanan, ke arah barat, ini berada lebih ke selatan lagi. Nah, inilah lokasi pertemuan dari jalur double track menjadi single track teman-teman. Jalur sebelah kanan berbelok ke kiri menjadi single track. Dan sebelum jalurnya berbelok kiri, di sini ada percabangan teman-teman. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi dari double track menuju single track sekaligus ada percabangan ke arah kanan, ke arah barat. Clear bahwa benar di sini merupakan jalur terakhir double track menjadi single track sebelum mengarah ke selatan melewati perempatan rel, dan juga merupakan jalur segitiga. Tadi kita sudah buktikan percabangan ke arah kiri, ke arah timur ada di sebelah sini, dan percabangan jalur segitiga ke arah barat, ke arah kanan posisinya di sini. Nah, dan saya dulu juga pernah mengambil gambar dari angle ini teman-teman di tahun 2010. Saat itu jalur yang ke arah barat dan timur dari perempatan rel ini masih utuh walaupun sudah nonaktif. Nah, saat itu saya memakai kamera yang memiliki fitur continue landscape sehingga bisa memanjang, sehingga rel yang ke arah kanan, ke arah utara bisa terlihat dengan jelas waktu itu. Dan sekarang pun rel yang ke arah utara dan selatan ini masih utuh teman-teman. Ya karena baru beberapa tahun ini nonaktifnya. Nggak tahu kedepannya ini nasibnya seperti apa. Oke. Sekarang kita lanjut menelusuri jalur nonaktif ini ke arah barat teman-teman, hingga nanti jalurnya akan terkoneksi dengan jalur aktif yang ada di sekitar daerah Sukorno. Oke, disinilah lokasi percabangan jalur segitiga di sebelah barat perempatan rel. Kita terus ke arah barat. Nah, di depan itu ada bekas jembatan kereta tebu. Nah, terlihat mengkilap masih ada permukaan relnya itu. Kita berhenti sambil berteduh di sini. Ya benar, ada 3 jembatan teman-teman. Ini di depan kita ini jembatan yang kecil. Dan ini jembatan yang lebih panjang. Nah, masih kelihatan ya permukaan rel. Nah, dan rangka jembatannya pun masih ada teman-teman. Berarti ini jembatan lori utuh langsung ditutup cor. Dan di posisi cor di tengah jembatan itu ada tulisan tanggal 21 bulan 11 tahun 93. Apakah mungkin ini peresmian jalan cor ini? Kalau memang benar berarti jalur ini nonaktif sebelum itu. Coba kita seberangi jembatan ini ke arah barat. Dan ini jembatan kecil selanjutnya. Nah, yang ini belum dicor sepenuhnya teman-teman.
hanya di kanan kiri bekas jalur relnya. Jembatan kayunya masih utuh, cuma relnya yang sudah dicabut. Nah, paku relnya juga masih ada. Pak? Oke, Pak. Terus Saben? Oke. Nah benar, ini rel bekas percabangannya. Jadi arah percabangannya dari barat teman-teman, bukan dari arah kita jalan tadi, dari arah timur, tapi dari arah barat, dari arah Sukorno. Nah benar, masih tampak rel bednya meliuk ke arah utara. Nah ini juga tersedia bekas jembatan lori yang sudah dicor. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan ke arah barat. Dan jalur yang berada di sekitar daerah Sukorno sudah tidak jauh lagi teman-teman. Dan di sini masih ada sisa relnya teman-teman, tepat di jembatan ini. Oke, kita lanjut ke arah barat. Jalur di daerah Sukorno yang saya maksud sudah tidak jauh lagi. Dan itu merupakan bekas jalur segitiga. Nah, di depan itu ada bekas jembatan sebelum relbed jalur segitiga di daerah Sukorno ini. Nah, ini dia. Bekas jembatan yang masih ada relnya. Selalu ya di jembatan itu relnya masih ada, mungkin sebagai kekuatan juga ya, daripada repot-repot membongkar rel dan bantalan, langsung ditimpa cor atau semen seperti ini. Dan relnya juga diikat teman-teman. Nah, masih utuh relnya di jembatan. Ini yang rel sebelah kanan. Nah, ini bantalan kayunya juga terlihat. Nah, dan di setelah bekas jembatan ini, di sebelah baratnya, ini merupakan percabangan jalur segitiga. Namun relnya sudah dihapus lama sekali teman-teman. Yang masih aktif adalah jalur yang lurus dari utara pabrik gula Semboro ke selatan, ke ladang tebu Gumuk Banji. Nah, inilah rel bed bekas percabangan jalur segitiga yang berada di sebelah timur teman-teman. Kita ambil bekas jalur yang ke arah kanan. Dan di depan masih ada relnya, itu rel aktif per musim giling tahun 2024. Namun nanti pasti relnya seperti rel non aktif teman-teman, tertutup tanah. Ya karena memang ini belum musim giling. Musim giling tahun 2025 belum dimulai. Nah ini bekas percabangan jalur segitiganya terlihat di sini. Nah ini bekas jalur percabangan. Ini percabangan yang berada di utara segitiga. Namun kadang-kadang jalur percabangan ini yang masih tersisa rel sedikit ini kadang-kadang juga dibuat untuk langsiran teman-teman, untuk berganti posisi lokomotif. Kan dari arah utara, dari arah pabrik gula Semboro kan lokomotif jalan duluan membawa lori kosongan. Lalu dari sini
lokomotif berpindah jalur untuk ganti mendorong lori kosongan dibawa menuju ke ladang tebu tujuan, ladang tebu Gumuk Banji. Ya, petugas memasang kawat seling untuk melangsir lori kosongan ke jalur yang lurus. Inilah saat kereta lori melewati jalur yang putus ya, sampai batas ini. Nah, seperti ini relnya menggantung. Ini setiap tahun berkurang teman-teman. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jalur ini meskipun masih aktif per musim giling tahun 2024 lalu, kondisi sekarang seperti nonaktif teman-teman. Ini jalur yang masih aktif ke arah utara selatan. Ya karena sekarang belum dimulai musim giling tahun 2025. Mulanya musim giling biasanya pertengahan tahun, antara bulan Mei, Juni atau Juli itu. Lokasi percabangannya di sini. Dan dulu saya pernah mengambil video naik kereta lori dari pabrik gula Semboro menuju ke ladang tebu Gumuk Banji, melewati jalur ini terus ke selatan sana. Melewati jalur-jalur yang ekstrim, melewati bawah atap bengkel warga dan lain-lain. Dan saya lanjutkan hingga ke bekas pabrik gula Gunung Sari Kencong teman-teman. Link video saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Jadi kalau rel yang ke arah timur yang kita lewati tadi masih ada, jalur ini bisa memutar teman-teman, bisa ngelup. Bisa ngelup dari pabrik gula Semboro ke selatan melewati perempatan tadi hingga ke jalur aktif Sukorno ini, lalu berbelok ke pabrik gula Semboro lagi. Atau bisa menjadi dua jalur loop. Bisa jadi satu jalur loop atau opsi dua jalur loop. Dan di sini ada patok dari pabrik gula Semboro teman-teman. Nah ini SBR, Stadvolt Baan Railways. Bukan ya teman-teman, ini inisial dari Semboro. Tanggal 8 November 86. Nah, saya sempat tanya ke warga sekitar sini, ini patok apa? Menurut penjelasan warga, ini adalah batas berem atau dari lokasi rel teman-teman. Jadi kan itu ada rel teman-teman. Jadi ini adalah batas aset atau batas rel, istilahnya batas berem ya. Jadi dari rel itu batasnya ke sini, di lokasi ini. Begitupun ke arah sana, ke arah jalan raya, batasnya juga kurang lebih sama. Jadi yang milik pabrik gula sekitar 5-6 meter di kiri kanan rel ini milik pabrik gula. Mirip aset kereta api teman-teman ya. Jarak dari rel sekitar 5 atau 6 meter. Oke teman-teman, dengan sampainya penelusuran jalur nonaktif ini dari mulai perbatasan jalur aktif dan nonaktif di sekitar daerah Wonoroto tadi hingga jalur perempatan rel Umbul Sari dan berakhir di jalur aktif sekitar daerah Sukorno ini, maka saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.